Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Zakaria Lubis. Kemudian teman-teman juga semuanya yang insya Allah diberikan kesehatan, keberkahan dalam menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah untuk hari ini di mata kuliah ya peradaban sejarah peradaban Islam, insya Allah kita akan membahas bersama-sama makalah yang berjudul Menuju Kulminasi Peradaban Profetik Masa Ibrahim Alaihissalam. Dan pada hari ini yang akan menjadi pemakalah yaitu saya sendiri Muhammad Farhan Hanif dan juga Muhammad Faik Agil ya, dari program Magister Ilmu Quran dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta. Sebelumnya saya izin membagikan PPT dulu. Sebentar. Oke. Insya Allah pada presentasi hari ini kami bagi penjelasannya. Yang pertama akan dimulai oleh Ustadz Faik Agil. Apakah beliau sudah hadir? Belum ya? Ustadz Faik Agil belum hadir. Oke, kalau belum hadir berarti saya mulai dulu. Menuju kulminasi peradaban profetik masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ila qimmatil hadaratin nabawiyah fi asri Ibrahim alaihissalam. Oke, kita mulai dulu dari pendahuluan. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menempati posisi yang sentral dan fundamental dalam tradisi agama-agama Samawi seperti Islam, Yahudi, dan Nasrani. Nama beliau ini disebutkan sebanyak 69 kali ya, jauh lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW yang hanya disebutkan 4 kali ya, beliau 69 kali. Disebutkan di dalam Al-Quran 69 kali. Beliau dihormati bukan hanya sebagai Rasul, utusan Allah, tetapi juga sebagai Abul Anbiya, bapaknya para. Kisah hidup beliau adalah sejarah yang fenomenal karena penuh dengan pelajaran, karakter yang luar biasa, serta visi beliau yang transformatif menjadikan beliau mampu mendaki puncak keemasan peradaban profetik. Kejayaan peradaban profetik pada masa beliau tentunya tidak terlepas nih dari landasan-landasan utama yang telah diceritakan dalam Al-Quran, yaitu prinsip monoteis atau tauhid ya, yang mana telah diserukan juga oleh para nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, dan semuanya. Akan tetapi kisah beliau ini ketika menuju tauhid itu terbilang unik ya, karena harus melalui proses pencarian yang sangat panjang. Jadi kisah yang secara sore ya, secara terang-terangan disebutkan dalam Al-Quran, beliau ini kisahnya panjang, lebih panjang dari nabi yang lain untuk mendapatkan tauhid ini. Kemudian prinsip dakwah yang beliau emban meskipun harus menghadapi pengusiran oleh ayahnya, ya, hukuman Raja Namrud serta pembulian para pengikut raja ya. Beliau meskipun menghadapi semua cobaan yang sangat berat itu, beliau bisa melalui ya dengan kisah yang heroik gitu ya. Kemudian bisa mencapai puncak kulminasi peradaban profetik. Kemudian beliau ini juga membangun Ka'bah Baitullah ya sebagai kiblat bagi umat muslim di seluruh dunia yang juga menjadi simbol keagungan Islam dan syariatnya. Sebenarnya ada banyak sekali kajian terdahulu
yang membahas peradaban profetik masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Contohnya seperti penelitiannya Ahmad Dimyati dan Roni Setiawan, membahas tentang kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam membangun pondasi tauhid dan syariat, dan juga penelitian Muhammad Aulal Fikri Al-Hasani, Bahrul Afif, dan Abdul Malik. Ya. Mereka membahas tentang titik kulminasi peradaban profetik pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditandai dengan transisi dari paham politik monoteistik. Kendati demikian, kesenjangan penelitian atau research gap ya masih terbuka lebar bagi siapapun para peneliti berikutnya ya untuk mengeksplorasi lebih dalam bahasan ini. Contohnya bagaimana profetik ini yang mencapai puncaknya pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi model inspirasi bagi peradaban masa kini dan masa depan. Sebagian besar kajian terdahulu itu cenderung bersifat retrospektif ya atau melihat ke belakang ya. Maka makalah ini insya Allah hadir untuk mengisi gap yang kosong itu sesuai dengan kemampuan penulis ya, pemakalah. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan di sini secara umum adalah metode historis, ya tentunya library research ya, dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan memahami peristiwa masa lalu, kemudian merekonstruksinya. Ya. Secara khusus penulis melakukan studi pustaka untuk mendapatkan berbagai data. Data-data primer didapatkan dari kitab suci Al-Quran, kitab klasik, ya maupun kontemporer, yang berkaitan dengan peradaban profetik di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti Jami'ul Bayan karya Imam At-Tabari. Kemudian Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir, Tafsir Al-Misbah karya Dr. Quraish Shihab, Al-Jami' As-Sahih karya Imam Al-Bukhari. Kemudian data-data sekunder kami dari jurnal dan buku-buku sejarah yang terpercaya. Dalam penelitian ini insya Allah kita mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, ya kemudian membahas yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalnya di surah Al-Anbiya, ya surah ke-21 ayat 51 sampai 73. Di sana disebutkan perdebatan beliau dengan ayahnya serta kaumnya. Kemudian penulis menganalisisnya secara mendalam hingga menemukan titik relevansinya dengan sekarang maupun yang mendatang, terlebih khusus kontribusinya untuk Indonesia. Sebagaimana yang dalam RPS ya tadi dituliskan supaya kita membahas ya tentang pandangan ilmu ya dari pandangan Islam dan pandangan modern gitu. Kemudian ide filosofisnya begitu, dan sudah kami tambahkan dalam makalah ini semampu kami ya. Semoga nanti bisa jadi bahasan dan juga bisa dikoreksi lebih dalam oleh Pak Doktor dan ustadz-ustadz yang lain. Ngomong-ngomong, apakah Ustadz Faik sudah hadir? Ustadz Faik, oh belum ya? Baik, karena belum hadir, jadi saya saja yang menjelaskan. Mungkin sampai akhir. Oke, hasil penelitian dan pembahasan yaitu pertama kami jelaskan dulu definisi kulminasi peradaban dan juga profetik. Secara etimologi bahasa ya, kulminasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu kulmen, yang berarti puncak atau titik yang tertinggi. Adapun secara terminologi ya, secara istilah, kulminasi itu berarti puncak tertinggi yang dicapai ya atau tingkatan yang paling tinggi, itu istilahnya. Seperti titik tertinggi benda-benda di langit ya, ketika benda-benda itu melintasi meridian. Apa itu meridian? Meridian itu nanti bisa di searching di Google, yaitu garis khayal utara selatan begitu ya. Itu benda-benda di langit itu ada yang melintasi itu. Itu dalam ilmu astronomi. Atau bisa juga dikatakan kulminasi itu klimaks ya dari suatu perkembangan ataupun pertumbuhan ya, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI. Kemudian peradaban secara umum ya,
kita menuju kalimat peradaban, kata peradaban, secara umum dapat didefinisikan sebagai tingkat kemajuan atau perkembangan kebudayaan yang telah mencapai taraf tinggi dan kompleks. Ya, peradaban itu sendiri berasal dari kata dasar adab, ya, bahasa Arab, ya, serapan dari bahasa Arab diindonesiakan, yang berarti budi pekerti, ya, atau sopan santun, kehalusan atau akhlak, yaitu makna dasar dari adab, ya. Peradaban makna dari kata adab, ya. Dengan demikian, peradaban mencerminkan kemajuan kehidupan secara lahir fisik, ya, dan batin spiritual suatu masyarakat. Itu juga menjadi faktor, ya, dari kemajuan sebuah negara ataupun peradaban, yaitu mereka harus bagus, ya, harus maju secara materi dan juga spiritual begitu. Dan Indonesia ini insya Allah berjalan ke situ. Sedangkan menurut Abdul Ghafur, Risan Rusli, Anisatul Mardiyah, Anika dan Mughafif, ya, dalam jurnal mereka Tamadun, ya, 2021, peradaban itu merupakan suatu hasil akhir yang dikerjakan manusia itu sendiri, baik secara materi ataupun non materi. Kemudian secara etimologi kita sekarang beralih ke kata profetik, ya. Secara etimologi bahasa, profetik itu berasal dari kata prophet, ya, bahasa Inggris dia, yang berarti nabi. Adapun profetik, ya, berarti berkenaan dengan nabi, ya. Menurut The Glorial International Dictionary, ya, prophetic bermakna a person who speaks by divine inspiration or as the interpreter through whom a divinity express his will, ya. Seseorang yang berbicara dengan wahyu yang diberikan Tuhan ataupun sebagai penafsir yang menjelaskan firman-firmannya, firman Tuhan. Sedangkan kata profetik, ya, atau profetik berarti kenabian, ya. Dalam konteks keagamaan, kata profetik itu seringkali melibatkan penyampaian kalam Tuhan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik itu untuk memberikan peringatan, untuk menghibur, memotivasi maupun memberi arahan dalam kehidupan, ya. Istilah profetik ini dipopulerkan oleh pemikiran Kunto Wijoyo, ya, tentang ilmu sosial profetik atau ISP, ya, yaitu etika pengembangan ilmu-ilmu sosial, bahwa ada 3 unsur paradigma profetik dalam konteks Quran surah Ali Imran ayat 110, ya, meliputi menyuruh kepada yang ma'ruf, ya, ini dalam lingkup humanisasi, ya, mencegah kemungkaran, liberasi, dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala atau transendensi, ya. Ketiga unsur ISP inilah yang dijadikan pijakan sekaligus dikembangkan oleh Muhammad Raqib dalam pemikiran pendidikan profetik beliau. Kemudian langsung kita lanjut ke poin B, yaitu kelahiran dan latar belakang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperkirakan lahir sekitar tahun 2295 semi Masehi, ya, di Mesopotamia, ya, peradaban yang paling tua di dunia, bahkan lebih tua dari Mesir kuno, ya. Mesir kuno itu adalah peradaban yang tertua menurut buku namanya Kitabul Mauta, ya. Tetapi ternyata sudah ditemukan peradaban yang lebih tua daripada itu, yaitu Mesopotamia di Irak. Meskipun lokasi pastinya masih diperdebatkan nih, di mana Mesopotamia yang sebelah mana, yaitu antara Ur-Kasdim yang sekarang jadi Irak modern, Mausul atau Damaskus yang mana, ya, itu masih diperdebatkan. Latar belakang beliau, ya, beliau lahir di keluarga dan masyarakat yang jahiliyah, ya, masyarakat yang tidak sama sekali mengenal Tuhan, ya, tidak sama sekali mengenal tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya yang bernama Azar, beliau adalah seorang pengrajin patung berhala yang sangat dihormati di kaumnya.
Masyarakat Mesopotamia pada saat itu sangat terikat pada praktik penyembahan berhala. Dan di masa ini mereka diperintah oleh Raja Namrud ya, dari 2275 Sebelum Masehi sampai 1943 ya, Raja Namrud ya, Sebelum Masehi. Yang dikenal Raja Namrud ini dikenal sangat sombong ya, dan bahkan mengakui dirinya sebagai Tuhan ya. Namrud yang khawatir akan ramalan bahwa akan datang masanya seorang anak laki-laki yang akan merebut tahtanya. Dari kekhawatirannya terhadap ramalan itu, ia pun memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki sebagaimana Fir'aun ya di zaman Musa. Jadi kalau di Mesir kuno itu ada Fir'aun, kalau di Mesopotamia itu ada Namrud gitu. Dan dua-duanya sama-sama mengaku Tuhan. Ya, dan untuk melindungi Ibrahim, Ibrahim kecil ya, orang tuanya menyembunyikannya di dalam gua. Kalau Musa dihanyutkan di Sungai Nil ya, kalau Nabi Ibrahim di dalam gua. Sejak kecil Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan kecerdasan dan pemikiran kritis yang luar biasa ya. Beliau tidak menerima begitu saja tradisi kaumnya ya, meskipun dilahirkan di masyarakat yang sangat jahil ya, tidak tahu apapun tentang ilmu agama dan juga menyembah hal-hal yang tidak patut disembah, melakukan banyak sekali kemungkaran, kemaksiatan dan fahisyah ya. Dan beliau dengan izin Allah terbebas atau terlindungi dari itu semua sebagaimana Nabi Muhammad yang dilahirkan di uh, Quraisy ya, suku Quraisy yang mereka itu juga jahiliyah, tapi beliau tidak terpengaruh dengan masyarakat di sana ya, dan itu adalah salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi Ibrahim secara konsisten mempertanyakan ayahnya itu di lingkungannya tentang nilai dan kebenaran dari patung-patung yang mereka buat kemudian mereka sembah. Dan pertanyaan-pertanyaan tajam ini membuktikan bahwa pencarian akan kebenaran dan keimanan sudah tertanam dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam sejak usia dini. Ya, jadi kalau misalnya kita punya anak nih di rumah, nah itu punya pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali tentang dunia. Nah itu sesuatu yang sangat bagus ya. Dan jangan malah dimarahin ya kayak gitu. Mungkin pertanyaannya agak menyinggung. Nah itu nggak apa-apa ya, terima aja. Itu salah satu apa ya? Salah satu kecerdasan anak yang harus kita asah gitu, supaya bisa berpikir kritis di usia remajanya sampai tuanya. Kemudian kisah masa muda Nabi Ibrahim ini menjadi teladan bagi kita tentang pentingnya keberanian dalam mempertanyakan tradisi yang keliru. Ya, jadi secara naluri kita itu tahu mana yang keliru, mana yang betul gitu kan. Kita itu diberikan uh, secara kita tidak sadar ya, kita itu seringkali diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kan ilham itu tidak cuma untuk nabi ya. Ilham itu bahkan untuk hewan juga bisa gitu kan. Dan kita ini secara mungkin kita tidak sadar itu, kita selalu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana yang ini itu benar, mana yang tidak benar gitu loh. Ya, sesuai akal pikiran juga ya. Dan akal pikiran itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencari keyakinan yang benar ya. Bahkan di tengah tekanan sosial dan ancaman penguasa ya. Beliau mengajarkan generasi muda untuk selalu berani mencari kebenaran ya, dan tidak takut berbeda dalam pendapat ya. Ini juga sesuatu yang penting ya bagi kita. Kalau kita yakin dengan kebenaran dan kita punya segala bukti dalam itu, maka jangan takut untuk berbeda dalam pendapat ya, dan berpegang teguh pada keyakinan yang benar. Kemudian, oh maaf, tadi belum saya swipe ya. Ini Ustadz Faik apa sudah hadir ya? Belum Kalau sepertinya. oh belum ya? Oh berarti full Antum saya. full antum nih presentasi dan diskusi. Jadi mohon maaf tadi belum sempat swipe. Oke, kita langsung ke poin C ya kalau di makalah itu, yaitu pilar-pilar utama
peradaban profetik Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, penelitian ini mengidentifikasikan adanya 5 pilar utama yang mengantarkan peradaban profetik era Nabi Ibrahim alaihissalam menuju kulminasinya, ya, puncaknya. Kelima pilar tersebut ya secara kolektif ya adalah blueprint ya transformasi bagi peradaban masa kini. Ya. Kelima pilar tersebut adalah yang pertama landasan visi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dakwah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam punya visi yang besar sekali dan juga berkelanjutan, ya sustainable, yaitu transisi dari kepatuhan yang bersifat tradisi menuju kepatuhan kepada entitas yang satu, ya. Terbukti dari pernyataan beliau tatkala beliau mulai letih nih dari pencarian Tuhan, ya. Setelah tadabur yang panjang, ya, berjalan, ya, bolak-balik dari kaumnya, kemudian balik lagi nyari Tuhan lagi, gitu kan. Kemudian berhenti dalam renungan yang dalam, ya, hingga menemukan Tuhan sejati yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia, ya. Kata Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 79, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku ini hanya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan mengikuti agamanya yang lurus, dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Nah, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ya. Dan itu adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan suatu hadiah yang sungguh besar karena Nabi Ibrahim alaihissalam ya sudah berusaha dengan susah payah yang mencari Tuhan, kemudian dikasihlah petunjuk melalui renungan yang dalam ya di akhir, dan beliau pun menjadi Islam ya dan meninggalkan ajaran kaumnya, kemudian berdakwah ya seluas-luasnya dengan ilmu yang telah beliau dapat. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana seorang muslim itu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala harus berpikir kritis ya dan bisa memahami alasan apa yang membuatnya harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita harus Islam? Itu harus kita tahu ya alasannya. Itulah yang mendasari pertanyaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Ya, dikatakan wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunnaka ya'tinaka sa'. Mana? Thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa alam anna Allaha azizun hakim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Tuhannya, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab berkata ya kepada Nabi Ibrahim, apakah kamu belum percaya kepadaku? Kamu belum berimankah? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, aku percaya, ya, aku beriman. Tapi aku tanya ini supaya hatiku tenang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung ya. Kemudian dekatkanlah kepadamu, potong-potonglah ya. Burung tadi potong, cincang-cincang ya. Jadi bagian yang kecil-kecil. Kemudian letakkanlah potongan tadi di atas setiap bukit ya. Satu bagian dari tiap-tiap burung ya. Jadi sudah dicincang kemudian disebar ya, disebar dan itu random gitu ya. Jadi mungkin sayapnya burung A ditukar sama burung C gitu ya, random. Selanjutnya panggilan mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya. Mungkin ada yang bertanya, ini kenapa kok Asmaul Husna yang disebutkan di sini adalah
Azizun Hakim ya, bahwasanya Allah itu Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Jadi dalam hal ini saya pernah dijelaskan oleh seorang syekh ya, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya pertanyaan ini itu tidak boleh sering-sering ditanyakan gitu. Saya pertanyaan ini itu menyinggung Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita pasti ada apa ya, pertanyaan semacam ini di hati pasti itu. Dan yang harus kita lakukan apa? Mencari ya, mencari dan mencari ya. Tapi kalau bisa ya pertanyaan seperti ini itu em, segera diselesaikan gitu loh, segera diselesaikan ya. Soalnya ini kan mempertanyakan kenapa Allah begini, kenapa Allah begini. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dalam tafsir Al-Misbah ya, punyanya Prof. Quraish Shihab. Beliau menjelaskan bahwasanya pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak pernah ditanyakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, makanya kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini terbilang unik ya daripada nabi-nabi sebelumnya karena prosesnya itu panjang. Allah Subhanahu wa taala bersedia menjawabnya. Ya ini ya. Walaupun pertanyaannya seperti ini tapi Allah Subhanahu wa taala bersedia menjawabnya. Pertanyaan tersebut ya bukan disebabkan ketidakimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tahu itu pasti. Tapi itu adalah pertanyaan untuk memantapkan iman beliau ya supaya beliau lebih tenang dan lebih mantap ya menyebarkan dakwah ini ya kepada manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Quraisyab ya dalam tafsirnya Al-Misbah, iman itu berbeda dengan keyakinan. Ini harus digarisbawahi ini. Iman itu berbeda dengan keyakinan. Apa bedanya? Iman itu selalu timbul dari pertanyaan. Ya, iman itu selalu dilatar belakangi pertanyaan. Sedangkan keyakinan itu adalah kepercayaan yang bulat ya, tanpa adanya pertanyaan seperti itu. Ya. Jadi ketika manusia itu masih hidup, ya manusia itu masih punya kesempatan untuk beriman dan bertanya-tanya sampai ia menemukan keyakinan gitu ya. Akan tetapi keyakinan yang 100% itu ya kan seringkali datang ketika ajal sudah menjemput ya. Jadi ada dua posisi nih keyakinan nih. Keyakinan ini posisi yang pertama ketika sudah menemukan jawaban dari pertanyaan ya, keyakinan akhirnya dapatlah keimanan. Adapun eh, posisi yang kedua itu ketika ajal menjemput. Oh ternyata benar ya. Oh ternyata dilihatkan itu kan amal-amalnya itu ya, dilihatkan amal-amalnya makanya dia jadi yakin ya bahwasanya oh ternyata Allah itu memang benar-benar ada seperti itu ya. Oleh karena itu ya, keyakinan seorang Fir'aun nih ya, ketika ditenggelamkan ya di Laut Merah ya, ketika diazab ya, ketika mengejar Nabi Musa kemudian ditenggelamkan, itu keyakinan dia tidak berarti sama sekali. Kenapa? Sebab Fir'aun tidak beriman, belum beriman di masa hidupnya. Ya, jadi Fir'aun ini tidak pernah tuh ada pertanyaan, ya pertanyaan-pertanyaan kemudian mencari jawaban kemudian beriman tidak pernah. Ya, Fir'aun itu hanya yakin di akhir hidupnya tanpa pernah sekalipun. Ya, ini jadi mungkin bisa kita renungi. Jadi kalau misalnya em, saya memberikan pertanyaan nih kepada kepada Ananda-Ananda gitu ya. Mungkin bisa dijawab. Waduh, ya slide-nya ini belum saya share juga ya. Ini Cuma masih. kalau nggak bisa aktif kamera, Oh, maaf, maaf. Farhan. Maaf, maaf Pak dosen. Aduh, pikiran saya bercabang nih. Harusnya harusnya Ustadz Faik yang membantu ini ya. Maaf Pak dosen, baru nyadar. Oke, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ananda. Apakah Ananda sudah beriman kepada kiamat? Sudah. Sudah, beneran sudah. Ananda Gilang atau Ananda siapa ini? Oh, Ananda semua. Ananda. Apakah antum semua sudah beriman kepada hari kiamat? Halo? Sudah beriman, meyakini ya.
Sudah, oke. Em, Prof. Quraish Shihab itu menjelaskan dalam tafsirnya, kalau ada orang ditanyain seperti itu kemudian langsung aja jawab, ya itu imannya belum lengkap. Gitu. Jadi imannya belum jangkep kalau bahasa Jawanya itu ya. Kenapa? Ya, karena dia hanya mengatakan saya beriman, gitu ya, saya beriman, tapi tidak tahu kenapa dia beriman. Ini kalau bahasa modernnya, bahasa Gen Z-nya itu eh, atas dasar FOMO gitu ya. Jadi ikut-ikutan mama papanya seperti itu. Islam KTP aja, tidak tahu alasan kenapa dia beriman ya. Makanya di sini PTIK ya, kita belajar sama-sama ya gimana kita beriman gitu kan. Pertanyaan apa saja harus kita cari jawabannya seperti itu. Kemudian em, dari landasan visi Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ini masih pilar satu ya, masih pilar satu landasan visi. Dari landasan visi Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kita umat muslim khususnya di Indonesia bisa mengambil pelajaran, yakni bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan yang bisa kita tempuh, ya. Di antaranya membangun pusat-pusat keilmuan atau komunitas yang di dalamnya selalu diisi dengan diskusi ilmiah dan bukan doktrin semata. Ya, ini ya. Diskusi ilmiah itu penting banget ya. Seperti kita sekarang diskusi ilmiah. Tidak hanya masyarakat di kota-kota ya, namun dengan bertahap juga untuk masyarakat di pelosok Indonesia ya. Karena juga kadang di pelosok-pelosok ini yang gampang terperdaya ya, gampang terombang-ambing ya oleh medsos-medsos ya. Tadi katanya Ustadz A gini, katanya Ustadz B gitu. Nah, seperti itu. Jadi diskusi ini bertahap ya, jangan cuma di kota-kota, tapi juga di desa-desa begitu ya, supaya masyarakat khususnya umat Muslim ya bisa menimbang dengan adil dan ikut berpikir kritis ya, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala tentang taklid ya, taklid dalam beragama, ikut-ikutan dalam beragama, FOMO ya. Imam Al-Ghazali berkata, taklid itu bukanlah jalan menuju ilmu. Ya, taklid itu laisa tariqan ilal ilmi. Ya, entah dalam usul ya akidah gitu kan, maupun furu' fikih ya. Ini dalam kitabnya Al-Mustafa ya, jilid 2 halaman 387. Dan dinukil pula dari Imam Al-Asy'ari juga ya, bahwasanya iman seorang muqallid ikut-ikutan itu tidak sah. Nah, ini agak keras nih pendapatnya ya. Akan tetapi Abu Al-Qasim Al-Qushairi ya dan Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini dan muhakik lainnya itu mengingkari pandangan itu ya. Mereka-mereka ini husnuzon ya kepada uh, Imam Asy'ari ya, karena barangkali maksud dari beliau Imam Asy'ari itu yang dimaksud adalah iman tanpa hujah ya, FOMO gitu ya. Iman tanpa hujah. Ya bagaimana orang itu beriman kalau dia tidak tahu kenapa dia beriman gitu. Kalau sekarang kan banyak ya medsos yang eh, menjelaskan gitu ya, misalnya Ustadz Balik Syau gitu kan, Ustadz Adi Dayat gitu kan, banyak sekali menjelaskan ya sebab ya kenapa kita beriman gitu kan, dari akal ya, dari banyak dalil ya. Kemudian pandangan modern, ilmu pengetahuan atau sains itu menjadi sebuah untuk memahami alam semesta ya, memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup manusia berlandaskan rasionalitas ya, observasi dan metodologi empiris ya. Sebenarnya juga dalam beberapa rujukan ya, saya juga menemukan ada sekularitas ya, sekularitas. Jadi ilmu itu harus membedakan antara agama dan ilmu pengetahuan. Tapi apakah kita ambil itu? Oke, kita bahas nanti. Pendalaman terhadap pandangan ini sangat penting ya agar umat manusia bisa mencapai kemajuan dalam segala bidang. Yang juga pernah dijelaskan oleh Pak dosen, yaitu um, agama ini kan katanya Pak dosen ya, itu adalah mitos gitu ya, mitos. Ya, sedangkan kita di sini sama-sama mencari logos gitu ya, ilmu pengetahuan seperti itu. Ya, tapi dalam pandangan Islam ya, kita bahas pandangan Islam. Ilmu pengetahuan adalah jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman yang mendalam terhadap ciptaannya
ya, ayat-ayat kauniyah maupun wahyunya ayat-ayat kauliyah. Ya. Tauhid menjadi akar pengetahuan. Karena semua ilmu pada dasarnya itu sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan sains ya, sains adalah bagian dari ijtihad kita mencari kebenaran ya. Makanya kemarin dalam makul ulum Quran ya, itu kita bahas sama-sama ya, bahwasanya misalnya kayak tafsir al-ilmi itu derajatnya yang di bawah apa Al-Quran ya, Al-Quran di bawah tafsir bil, apa namanya, tafsir bil maksur ya, tafsir bil maksur ya, seperti itu. Kemudian tadi yang sekuler sekuler, nah itu eh, bisa lah itu sekuler, ilmu dan juga agama itu saling berdampingan gitu ya, ilmu dan juga agama saling berdampingan ya. Kemudian sinergi ya, dari sini nanti kita bisa ambil ide filosofisnya dengan mensinergikan kedua pandangan atas ya, pandangan modern dan pandangan Islam, maka bisa tercipta konsep sains yang berlandaskan tauhid. Nah, ini digabung ya. Jadi tidak haruslah sekuler gitu ya. Jadi bisa itu digabung, sains berlandaskan tauhid. Ini berarti setiap penemuan ilmiah tidak hanya dilihat dari kegunaan materialnya saja ya, tetapi juga diimplikasikan moral dan etika universalnya. Misalnya, pengembangan kecerdasan buatan ya, artificial intelligence harus selalu didasarkan pada prinsip keadilan sosial ya, dan tidak melanggar martabat kemanusiaan yang merupakan manifestasi dari nilai ilahiyah ya kan. Ya sekarang kalau kita lihat yang mengembangkan AI itu kan ya kebanyakan orang-orang yang tidak bertauhid gitu ya. Dan itu mereka bisa membuat banyak sekali kekacauan dari situ ya. Mereka bisa mencuri data-data kita gitu kan dan sebagainya. Ya maka penting nih kita ini yang belajar agama di sini kita kolaborasi juga gitu sama yang IT gitu kan, yang belajar di IT kita bikin hal-hal yang menandingi orang-orang di barat gitu ya. Landasan visi ini menuntut ilmuwan muslim ya, modern, muslim modern tidak hanya menjadi ahli di bidangnya, tetapi juga seorang alim yang memandang alam semesta seperti sebuah kitab yang harus dibaca dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, tidak dipisah ya. Kalau ilmuwan muslim itu tidak dipisah, agama dan ilmu itu tidak dipisah. Ya. Kemudian kita lanjut ke pilar yang kedua, yaitu landasan intelektual ya pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ilmu, ilmu menjadi faktor yang sangat penting bagi berdirinya suatu peradaban. Ya, peradaban apapun itu. Indonesia kalau mau jadi peradaban yang sukses ya, intelektualnya itu harus ditingkatkan. Ya, dengan diskusi ilmiah semacam ini di semua tempat ya. Dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sekedar perkataan tanpa dalil ya, akan tetapi dakwah yang semuanya berlandaskan hujjah rasional dari akal ya, dan senantiasa membudayakan berpikir kritis dan logis ya. Terbukti nih dengan bagaimana perjalanan tadabbur beliau dalam mencari Tuhan yang sesungguhnya. Kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang, kata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, beliau pun berkata, aku tidak suka sesuatu yang terbenam. Yaitu secara logika itu tidak masuk. Tuhan kok terbenam, gitu kan? Kemudian ketika beliau melihat bulan terbit, beliau pun berkata kepada kaumnya, balik ke kaumnya ini Tuhanku ini ya. Tapi ketika bulan itu terbenam, maka beliau pun berkata, sungguh-sungguh, jika Tuhanku tidak memberiku petunjuk, artinya beliau menolak bulan sebagai Tuhan. Jika Allah tidak memberiku petunjuk juga, pastilah aku termasuk kaum yang sesat. Ya. Kemudian ketika beliau lihat matahari terbit, beliau berkata kepada kaumnya, inilah tuh, dan ini lebih besar nih, besar sekali ya, apa matahari itu ya. Akan tetapi ketika matahari terbenam, beliau pun berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu persekutukan. Ya, di dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai 8 ya. Itu falamma janna alaihi lailu ra'a qala hadza rabbi sampai ini wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin. Begitu payahnya ya Nabi Ibrahim itu
berusaha untuk mencari Tuhannya. Ya karena tidak ada yang nunjukin, tidak ada mentor yang nunjukin kayak kita-kita ini. Ya beliau tuh nyari sendiri, gitu, mikir sendiri. Ya kemudian baru dikasih petunjuk di akhirnya. Dan itu yang menjadi kisah beliau ini unik dan memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya segala proses itu bahkan menuntut ilmu itu ada fase-fasenya, ya ada prosesnya gitu ya. Dan proses itu tidak harus cepat ya. Proses itu biasanya panjang dan itu yang harus kita sabari. Kemudian dari landasan yang kedua ini, kita bisa mengaplikasikan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan beliau menuntut ilmu. Meskipun sebenarnya ilmu itu sendiri pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa susah payah. Ya harusnya Allah itu bisa aja kasih petunjuk dari awal, nggak usah Nabi Ibrahim itu bolak-balik ya, bolak-balik apa tadabur kemudian kembali ke kaumnya gitu kan. Nggak usah susah payah, Allah bisa kasih ilmu seperti kemarin dibahas di sama Ustaz Adela ya. Jadi Nabi Adam itu dapat ilmu laduni gitu ya, ilmu laduni. Sekali turun gitu kan, langsung hafal banyak sekali nama-nama seperti itu. Kalau Nabi Ibrahim ini kisahnya agak berbeda. Yang dikisahkan ya, itu beliau usaha dulu, baru setelah usaha yang panjang dikasih ilmu di belakangnya, di akhirnya. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita sebuah prinsip ya, compounding interest. Nah, ini yang menarik ini. Compounding interest itu apa? Compounding interest itu hukum eh, bunga berbunga ya. Yang bunganya berbunga-bunga gitu. Yang sangat familiar, ini sangat familiar dalam dunia investasi ya. Namun juga bisa diaplikasikan dalam menuntut ilmu dan juga banyak sekali bidang ya. Dan ini Albert Einstein pernah menyebutkan bahwasanya compounding interest adalah keajaiban dunia nomor 8 ya. Jadi kan ada 7 keajaiban dunia ya. Dan yang ke-8 itu adalah compounding interest ya. Ini kutipan dari beliau, compounding interest is the eighth wonder of the world. He who understand it earns it ya. He who doesn't pay it ya. Itulah ya. Bisa kita analogikan di sini ya. Compounding interest itu seperti sebuah bola salju, ya sebesar genggaman tangan saja, kecil gitu ya. Bola salju yang kecil atau mungkin sekecil bola pingpong gitu ya. Kemudian jika bola salju itu digulingkan di atas gunung salju, ya gunung yang dari atas sampai bawah itu salju, maka bola salju yang sebesar pingpong tadi itu akan menjadi sangat besar ketika sampai di kaki gunung, ya. Itu prinsipnya compounding interest, ya. Bunga berbunga tadi, bukan hanya di dalam investasi, ya. Dan itu sama halnya dalam kegiatan belajar, ya. Ia membutuhkan proses yang panjang dan bertahap, ya. Dalam bahasa Arab prinsip ini disebut at-tadarruj fil ilmi, ya. Dalam pengajaran agama ya, at-tadarruj fil ilmi. Jadi misalnya kita di sini dibekali dengan bahasa Arab sejak kita mungkin di pondok pesantren atau di sekolah diniyahnya seperti itu ya. Dengan modal bahasa Arab itu kita bisa mengeksplorasi ilmu yang sangat banyak sekali ya, terutama yang literaturnya dalam bahasa Arab ya, seperti itu. Itu jadi modal awal, kemudian modalnya nanti jadi banyak, kemudian modal yang banyak itu tambah banyak, bercabang-cabang ya, seperti itu. Seperti juga konsepnya Allah memberi pahala kepada kita yang membaca Al-Quran gitu ya. Dan juga pahala amalan yang lain ya. Kita ketika membaca Al-Quran, satu huruf itu dikalikan 10. Kemudian 10 nanti setiap satunya itu akan dikalikan lagi seperti itu. Oke, kita menuju pandangan modern untuk pilar kedua ini. Sebagaimana yang sudah menjadi konsensus para ahli, ya, pengetahuan yang sah adalah pengetahuan yang bisa diverifikasi dan difalsifikasi, ya. Ini menjelaskan pentingnya kita mencari ilmu yang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan serta menjaga diri dari dogma tanpa landasan dalil. Adapun pandangan Islam, penggunaan akal ya atau nalar secara maksimal sangat diperlukan. Karena dengannya kita bisa bertafakur dan bertadabur ya. Jadi kalau lagi healing nih, lagi healing ke
Gunung Panderman atau Gunung Semeru gitu ya. Itu jangan lupa tadabur ya, jangan lupa tadabur. Lihat ayat-ayat kauniyah, kemudian berpikir, oh ini kok bisa kayak gini ya? Kok bisa air terjun itu turun dari atas ke bawah ini? Itu kok sangat tersistematis ya. Itu kita pikir, kemudian kita tadabur siapa yang menciptakan itu. Namun kita juga harus menempatkan akal ya selalu ya, akal di bawah bimbingan wahyu. Ya, jangan asal ngakal gitu sendiri ya. Kita harus menghargai nas dan juga akal agar pemahaman kita menjadi komprehensif tanpa adanya ketimpangan antar keduanya. Ya, mutalaziman, ya akal dan wahyu mutalaziman saling berdampingan. Sinerginya bisa menciptakan kurikulum dan institusi pendidikan yang menekankan integrasi ilmu. Misalnya dalam studi ekonomi ini, tidak hanya mengajarkan model-model makro sekuler, ya, tetapi juga ekonomi Islam yang berlandaskan etika, ya, menjauhi praktek-praktek yang merugikan, ya, seperti riba, ya. Ini bahkan ekonom-ekonom yang di luar Islam itu juga tidak setuju sama riba, ekonom yang benar ya, yang lurus ya. Mereka itu tidak setuju sama riba, ya. Meskipun riba ini birrido, ya, tetapi tetap merugikan satu pihak seperti itu. Dan itu ya susah lah kalau sudah terjerat dalam riba itu susah. Kemudian menerapkan prinsip keadilan yang merata, gitu ya. Itu semua karena tujuan kita belajar bukan hanya untuk pertumbuhan PDB negara semata ini dalam bidang ekonomi ya, tetapi juga kesejahteraan yang merata bagi semua orang. Kita lanjut ke pilar yang ketiga, yaitu landasan moral dan sosial. Kulminasi moral, ya, puncaknya moral terjadi saat Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan integritasnya meski harus menghadapi berbagai macam cobaan dan ancaman, mulai dari pengusiran oleh ayahnya Azar, kemudian hukuman dari Raja Namrud, ya, hingga hujatan dari orang-orang di istananya, istana Raja Namrud. Beliau membuktikan bahwasanya prinsip tauhid itu lebih penting daripada diri beliau sendiri. Dan itu tidak bisa diraih ya, melainkan harus keluar dari zona nyaman ya. Orang yang berada di zona nyaman, mereka tidak akan melihat keajaiban ya. Kita ya harus selalu pergi dari zona nyaman. Mungkin zona nyamannya 10% aja. Sisanya kita harus keluar. Apalagi laki-laki ya. Laki-laki kalau di rumah itu setengah laki-laki ya. Laki-laki itu harus keluar seperti itu. Al-Quran menyebutkan bagaimana beliau alaihissalam berdakwah kepada ayahnya Azar dengan pemilihan kata yang paling baik dan bijak. Ya, gimana? Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dalam surat Maryam ayat 42 ini ya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak pula bermanfaat kepadamu sedikit pun? Ya, ini kalau dalam bahasa Indonesia mah tidak bisa dibedakan ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada abi, ada abati, dan duanya itu berbeda. Sebagaimana sudah kita tahu ya, ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Ya, tambahan huruf atau susunan dalam suatu kata itu menimbulkan perbedaan makna. Abi yaitu ayah biasa, tapi kalau abati itu lebih menghormati ya daripada abi. Itu pemilihan kata Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Jadi kita kalau mau berdakwah nih ke Papua misalnya, masyarakat Papua ya, kita nggak boleh keras kepala gitu. Lah kalau di Jawa gini kok, kalau di Jakarta gini kok nggak boleh. Ya kita harus ngikutin mereka dulu, kemudian gimana kata-kata yang paling relevan untuk masyarakat di sana seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunjukkan integritas personalnya ya serta keberanian beliau melawan tirani Raja Namrud yang mana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 58 sampai 67 ya tentang perdebatan hebat beliau dengan Raja Namrud. Kemudian berujung pada pembakaran jasad mulia Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat 68 sampai 70 ya. Mungkin nanti bisa dicek sendiri di Al-Quran ya, bagaimana beliau itu menghancurkan berhala-berhala yang ada di istana Raja Namrud ketika orang-orang istana itu pada keluar, dihancurkan semuanya, kemudian disisakan satu berhala yang paling besar.
Ya, ini zaman sekarang malah jadi meme. Kalau kalau misalnya lihat di Facebook, janganlah, jangan jadikan meme. Ya. Jadi beliau membiarkan satu saja berhala yang paling besar, kapaknya dikalungkan di berhala itu. Ya. Kemudian ketika Namrud dan pengikutnya kembali, ya, kemudian mereka mendapati semua patung kecuali satu patung itu hancur, lebur, sudah tidak berbentuk, ya. Kemudian ini siapa yang melakukan? Siapa lagi kalau bukan Nabi Ibrahim? Akhirnya dipanggilnya Nabi Ibrahim. Itu ya, itu memang beritanya orang-orang yang lurus tuh pasti jadi tuduhan pertama. Yaitu, tapi itu memang konsekuensi yang harus kita jalani ya. Kalau kita mau jadi orang lurus, ya. Kemudian dipanggilnya Nabi Ibrahim ke istana, ya. Kemudian diinterogasi, ya. Kemudian terjadilah perdebatan sengit, ya. Ya tentang ini kamu yang melakukan kan. Nabi Ibrahim berbohong, tapi berbohong yang ini ya, yang kan berbohong ada yang boleh, ada yang nggak boleh ya. Ini beliau berbohong, ya, yakni yang menghancurkan patung-patung ini adalah patung yang paling besar. Ya, ya sontak ya orang-orang istana tidak percaya. Ya, bagaimana patung yang tidak bisa bergerak itu bisa menghancurkan eh, sekitarnya? Tidak mungkin. Ya, akhirnya dari situ mereka seperti menelan ludah sendiri. Ya, akhirnya karena mereka tidak bisa berkata-kata lagi, ya Nabi Ibrahim menjawab, ya, terus kenapa kalian menyembah patung-patung yang tidak bisa ngapa-ngapain itu, tidak bisa kasih kalian manfaat, tidak bisa memudorot, tidak bisa memberi bahaya, tidak bisa membahayakan kalian seperti itu. Yang ngapain kalian sembah yang kayak gitu? Ya, akhirnya mereka bungkam dan biasanya seperti biasa orang kalau udah bungkam itu yang naik apa? Emosinya. Ya. Orang kalau udah nggak bisa debat, yang naik emosinya. Tapi kalau emosi di zaman Mesopotamia ini sadis ya, jadi langsung dibakar. Kalau zaman sekarang mah mungkin gebrak meja aja. Kalau zaman dulu mah langsung dibakar ya, dibakar. Oke, dari landasan ketiga ini kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dalam dakwah beliau yang meski seorang diri, Nabi Ibrahim di sini seorang diri, ya, tapi berani menghadapi banyak lawannya, Raja Namrud, ya, dan rakyat Mesopotamia yang rata-rata itu kafir, bapaknya, gitu. Beliau seorang diri. Maka Indonesia nih, ya, Indonesia harus terus menciptakan generasi semacam Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi tindakannya itu tidak ikut-ikutan, gitu. Seorang diri pun tapi berani melawan arus selama itu benar, ya. Kita Indonesia harus terus menciptakan generasi yang melawan ketidakadilan, ya, tiran modern seperti korupsi, nepotisme, dan kesenjangan ekonomi yang berujung pada penindasan kepada rakyat kecil. Ya, Indonesia itu butuh banget orang-orang yang berani dan konsisten, ya, menyuarakan kebenaran serta keadilan di pemerintahan maupun di ruang lingkup keluarga, layaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini tentunya membutuhkan peran ibu ya, peran ibu sebagai madrasah pertama generasi kita yang udah jadi ibu-ibu di sini ya. Kemudian dilanjutkan estafetnya dari keluarga tadi menuju sekolah ya oleh guru-guru ya di sekolah maupun pondok pesantren ya. Untuk merealisasikan itu semua ya para ibu dan juga para guru harus ditingkatkan nih kualitasnya ya supaya bisa melahirkan dan mendidik putra-putri bangsa yang selalu menyuarakan keadilan bagi semua golongan, yang atas, yang bawah, yang tengah. Ya, kadang yang bawah diperhatikan, yang tengah tidak diperhatikan. Ya, akan tetapi ya tidak hanya dengan demo, ya. Jangan demo-demo tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, demo-demo kemarin ya tidak kelihatan lagi manfaatnya, cuma bikin orang yang kaya tambah kaya. Ya, kemarin demo yang kemarin tuh itu bikin orang yang kaya tambah kaya. Kenapa? Karena IHSG Indonesia itu turun drastis, kemudian orang yang punya dana besar membeli rame-rame, akhirnya mantul ya. Apa grafiknya itu, grafik saham Indonesia itu mantul dari bawah, set ya kembali ke atasnya. Itu mereka yang kaya tambah kaya, sedangkan kita yang demo-demo ini tidak dapat apa-apa, bahkan ada yang meninggal kan, tragis gitu kan. Jadi jangan demo aja, tapi juga memberikan kontribusi nyata berupa karya ya di berbagai bidang kehidupan. Oke, kita lanjut ke pandangan modernnya. Kita ini harus memahami pentingnya corporate social responsibility ya, CSR ya. Apa itu tanggung jawab sosial?
Ya, etika dalam setiap pekerjaan, ya. Memahami adat dan sosial masyarakat di sekitar kita, serta peduli kepada mereka, gitu ya. Itu pandangan dari pilar ini, pandangan modern dari pilar ketiga ini. Kemudian pandangan Islamnya ya berakar pada konsep keadilan, adil. Ini harus selalu diangkat ya, keadilan, keadilan, keadilan. Ya, berakar pada konsep keadilan dan tanggung jawab komunal atau fardu kifayah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepedulian universal untuk semuanya. Contohnya doa beliau untuk Makkah. Ya, ya Allah, ya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Makkah, negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya. Dan sampai sekarang orang yang berada di Makkah, ya, semoga yang belum ke Makkah segera ke Makkah. Amin. Itu insya Allah kita semua tidak akan kekurangan makanan, ya. Di mana-mana itu ada aja orang yang ngasih makanan. Tidak ada makanan sama sekali, ya udah kita doa di Ka'bah, ya. Biasanya itu selang beberapa waktu dapat makanan. Atau misalnya yang kerja di sana, ya, tidak dapat kerjaan sama sekali setelah sebulan, ya. Kemudian mulai khusyuk, ya, menghadap kepada Allah, ya, di bawah di depan Ka'bah, ya doa dengan khusyuk, ya kemudian selama beberapa hari dapat eh, pekerjaan, ya itu ceritanya teman saya ya. Beliau ini tidak dapat pekerjaan karena beliau tubuhnya kecil, gitu ya. Kecil, mungil, gitu ya, laki-laki, gitu ya. Kemudian, tapi beliau ini punya ilmu yang luas gitu. Beliau tidak dipercaya sama travel-travel ya. Akhirnya beliau pergi menuju Ka'bah, kemudian menangis di sana gitu kan. Ya, akhirnya selang beberapa waktu dapatlah travel dan itu Malaysia. Jadi kalau travel Malaysia itu biasanya gajinya itu lebih ya, lebih banyak dari travel Indonesia. Itu ya. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang universal gitu ya. Kita juga kalau misalnya doa itu ya kalau bisa jangan untuk kita aja gitu ya. Misalnya Allahummarhamni bil Quran. Pakai nal, Allahummarhamna bil Quran. Doakan juga ibu kita ya. Doakan juga saudara-saudara kita ya gitu. Hmm. Itu semua bertujuan agar kebaikan bisa dirasakan oleh semua orang. Sinerginya ya aplikasi ilmu pengetahuan ya untuk populasi yang marginal ya agar keadilan bisa merata. Ya, kita harus mengaplikasikan ilmu pengetahuan itu ya, untuk populasi yang marginal. Setiap penelitian yang didanai secara publik harus memiliki rencana dan dampak sosial yang berbasis kepada keadilan. Itu prinsipnya. Ya, kalau orang imannya bagus, pasti kebijakan-kebijakannya itu adil ya kalau di pemerintahannya. Misalnya dalam menemukan vaksin atau teknologi irigasi baru, ya, atau model harga Saya dan rasa cukup distribusi. ya. Diskusinya nanti nggak ada lagi. Sudah setengah jam, sudah lebih nih. Ya, Oke, diskusi lebih kurang setengah jam ini. baik-baik. Ini terlalu Terlalu banyak, panjang. terlalu panjang. Oke, oke. Nanti Maaf. ada diskusinya nanti. Insya Allah demikian. Mungkin kesimpulan benar ya. Kulminasi peradaban profetik Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan model inspirasi yang transformatif dan relevan, berfungsi sebagai cetak biru blueprint abadi bagi peradaban masa kini dan masa depan, khususnya bagi bangsa Indonesia. Kejayaan peradaban profetik Nabi Ibrahim alaihissalam ini bertumpu pada 5 pilar utama yang menjadi kunci kemajuan holistik. Ya, yang pertama ini ada landasan visi, spiritual dan kritis, menekankan pada peningkatan kualitas iman yang didasari berpikir kritis dan penalaran tauhid, ya bukan sekedar tradisi buta. Kemudian yang kedua landasan intelektual, yaitu menghargai proses belajar yang panjang, bertahap dan rasional atau tadarus bil ilmi. Yang ketiga landasan moral dan sosial, ya mewajibkan integritas dan keberanian untuk melawan segala bentuk tirani dan ketidakadilan, korupsi, nepotisme, ya demi kebenaran. Kemudian yang keempat, landasan institusional, ya, menciptakan legasi ya. Menunjukkan pentingnya membangun simbol fisik seperti Ka'bah ataupun non fisik seperti manifestasi nyata di peradaban yang maju. Yang kelima, landasan generasional, ya, contohnya pengorbanan keluarga, mengajarkan prinsip pengorbanan dan prioritas dalam mendidik keluarga sebagai unit terkecil, ya, yang menghasilkan generasi penerus yang sabar dan taat. Ya, jadi kulminasi peradaban Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah sebuah kerangka kerja holistik yang menyatukan dimensi spiritualitas, intelektualitas, dan moralitas untuk mewujudkan peradaban yang unggul. Kita sebagai umat beragama di Indonesia tentu bisa mengambil contoh model-model kehidupan dari berbagai peradaban
Nabi Ibrahim alaihissalam agar cita-cita kita menjadi bangsa yang maju bisa diraih dengan lebih cepat dan bertahan lama, sustainable. Ya, dan itu demikian. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan mohon maaf karena bertele-tele karena saya tidak bisa lihat waktunya. Oke, mungkin saya buka sesi diskusi. Tafadhol Ustadz Ustazah ya, yang mau bertanya atau mendiskusikan sesuatu. Silakan Ustadz Ustazah, diskusi kami buka. Ustadz Faik apa sudah hadir? Ah, Ustadz Faik ini. Insya Allah Ustadz Faik bisa membantu saya untuk menjawab ya, karena otak saya juga terbatas. Baik Ustaz, mohon maaf sebelumnya Ustaz Farhan. Ya, Ustaz, silakan Ustadz Multazam. ya mau tanya tadi kan udah dijelasin panjang lebar mengenai konsep tauhid ya. Mohon maaf, Mengesahkan Allah ya. konsep apa Ustadz? Mengesahkan Allah. Udah Kurang dijelaskan panjang lebar. boleh ditulis bentar Ustadz di chat. Apa kurang dengar? Jelasin panjang lebar mengenai konsep tauhid ya, Ustaz. Yang saya tanyakan itu mengenai perbedaan dengan Nabi sebelumnya gitu, yang menunjuk kalau Nabi Ibrahim itu apa gitu. Oke. Kemudian apa kita dalam dengan Mohon maaf Ustadz Ustazah yang lain apa ada yang mendengar? Iya, putus-putus itu, putus-putus. Selamat Oh, malam, Ustazi. mungkin bisa cari sinyal. konsep ketauhidan itu kan itu kalau nabi-nabi sebelumnya itu dakwah itu kan sama mengajak tauhid kan perasaan Allah. Ya mungkin yang membedakan dengan nabi-nabi sebelumnya itu apa gitu dakwah Nabi Ibrahim itu. Oke. Kemudian ya, kemudian Nabi Muhammad itu sama gitu. Sebelum Nabi Ibrahim itu sama gitu. Seperti saya haji, berkorban, puasa atau yang lainnya itu. Apakah sebelum sebelumnya itu nggak ada syariat? Emang ada tapi beda atau gimana? Baik, sedikit yang saya tangkap dari pertanyaan yang cukup panjang. Jadi, mohon maaf kalau jawabannya tidak memuaskan. Ya, ini yang saya tangkap dari, saya dengar dari Ustaz Multazam, yaitu apa yang membedakan peradaban Nabi Ibrahim daripada peradaban nabi-nabi yang lain, yang terdahulu, yang setelahnya, begitu ya. Eh, kalau di sini, Dakwahnya Ustaz, dakwahnya. mohon maaf bisa ditulis pertanyaannya, Ustaz? Oke. Dakwahnya bukan Tolong ditulis ya pertanyaannya, Ustaz.
Baik, sembari menunggu pertanyaan Ustadz Multazam, mungkin ada dari Ustadz-Ustadz yang lain mau bertanya atau menambahkan. Ya, kalau menambahkan mah lebih bagus ya. Izin bertanya Ustadz, Silakan. ya kalau dibaca dari beberapa sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan eh, pernah berhijrah ya dari Irak Tengah atau dari kejadian setelah pembakaran, kalau nggak salah ya. Nah, Ya. kemudian wah Nabi Ibrahim ini kan sudah jelas objek utama yang pertama itu ke ayahnya, kemudian istrinya dan ponakannya. Nah, kemudian apa kisah yang membekas bagi umat-umatnya dari kaum Babilonia itu, khususnya di Irak Tengah setelah kejadian Nabi Ibrahim dibakar. Begitu, soalnya kan setelah dibakar itu Nabi Ibrahim langsung hijrah ke Turki kalau nggak salah ya, atau enggak ke Irak Selatan dulu baru ke Turki begitu Ustaz. Itu bagaimana tuh bekas dakwah dari Nabi Ibrahim di daerah itu, di daerahnya Raja Namrud. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ustazah Amaniatul Bahira. Untuk apakah ada bekas ya dalam masyarakat di Babilonia ya ketika pasca pembakaran beliau? Oke, jadi Nabi Ibrahim ini kan umatnya juga sedikitnya. Mungkin ada yang bisa bantu berapa? Berapa umatnya Nabi Ibrahim yang berislam? Bentar ya. Oke, jadi tidak ada sumber yang valid ya yang mengatakan berapa jumlah pasti umat Nabi Ibrahim alaihissalam yang pasti sedikit ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ini cakupan dakwanya juga sedikit gitu. Dan juga dari sedikit itu yang objek dakwanya juga orang-orang yang bebal gitu ya. Mesopotamia gitu ya. Meskipun kalau kita tahu orang Irak itu sepertinya lebih lebih santun daripada orang Mesir. Jadi kalau kalau di zamannya Nabi Musa saja, Nabi Musa itu objek dakwahnya itu yang orang Mesirnya itu kayaknya sedikit banget yang kecantol. Kayaknya enggak ada deh. Yang ikut sama beliau tuh orang-orang Israel. Ya. Jadi orang Mesir itu susah dibilangin ya. Di sini orang Mesopotamia juga susah dibilangin. Kenapa? Karena peradabannya itu sudah maju sekali. Ya. Bayangin aja kalau misalnya di Amerika nih, di Amerika, peradaban yang maju sekali itu. Kalau kalau ke orang-orang bawah misalnya rakyatnya lah mungkin bisa ya. Tapi ini dakwahnya ke pemerintah gitu. Ada orang misalnya Ustadz Ardona gitu ya. Ustadz Ardona ini tiba-tiba terbang ke Amerika mau dakwah ke Donald Trump gitu ya. Itu dianggap apa gitu ya. Gitu. Jadi memang bekasnya itu mungkin tidak terasa gitu ya, tidak terasa. Bahkan yang membekas itu malah hewan-hewan yang berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan adapun apakah ada yang berislam setelah itu tidak ada sumber yang menjelaskan seperti itu. Tapi ya berharap ada gitu kan, berharap ada. Oke, apakah menjawab? Ya, soalnya pernah dengar juga ya, setelah melihat mukjizat kok Nabi Ibrahim nggak terbakar, kok malah terasa dingin. Maka setelah itu banyak yang percaya. Itu nggak tahu ya Israiliyat atau apa ya. Kalau lihat di kartun-kartun juga kadang begitu kan. Ininya apa sih namanya? Banyak yang takjub kemudian apa beriman. Nggak tahu seberapa berapa persen dari kaumnya Nabi Ibrahim di Irak saat itu. Tapi kalau dibilang cakupan Nabi Ibrahim, cakupan dakwahnya sedikit, menurut saya enggak ya, karena setelah dari Irak Tengah, Irak Selatan, kemudian Turki, kemudian negeri Syam dan Mesir gitu. Tapi ya untuk sumber-sumber berapa umatnya, berapa orang Islamnya yang memang sulit kita temukan gitu, Ustaz. Oke. Jazakillah khairan Ustaz Amaniatul.
Tadi pertanyaan Ustadz Multazam apa sudah? Belum ya? Oke, eh, pertanyaannya bisa ditujukan kepada saya dan juga Ustadz Faik ya, insya Allah. Oh ini, dakwah Nabi Ibrahim menekankan apa di bidang dibanding Nabi lain? Ya, kalau secara garis besar kita lihat dakwah Nabi Ibrahim itu penekanannya kepada ilmu ya, kepada ilmu dan juga prinsip ya, berpegang teguh dengan prinsip ya. Dan kalau dicari perbedaannya dengan nabi lain ya tidak ada. Nabi lain itu mengajarkan sesuatu yang sama juga ya. Dan kalau keunikannya ya keunikannya tadi itu bahwasanya kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an ya sumber yang jelas kita percayai ya Nabi Ibrahim alaihissalam itu prosesnya panjang ya untuk mencapai ilmu itu ya. Kemudian beliau juga dimasukkan kepada deretan Nabi Ulul Azmi yang kesabarannya itu di atas rata-rata seperti itu. Jadi kalau ditanya apa bedanya Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim dengan ajaran lain tidak ada. Ya, tidak ada. Cuman kalau pelajaran yang bisa kita ambil itu banyak sekali dari Nabi Ibrahim ya karena kisahnya juga lumayan panjang ya disebut 69 kali juga. Ya tadi itu banyak sekali di berbagai bidang tapi fokusnya itu ke ilmu dan prinsip dakwah seperti itu. Dan itu yang menjadikan peradaban Nabi Ibrahim alaihissalam itu mencapai kulminasinya. Ini ada lanjutan lagi, praktek agamanya sama tidak dengan Nabi Muhammad, kayak sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Ya, ajaran Ibrahimiyah, ya, beberapa sama, ya, tapi beberapa ada yang tidak sama. Ya, nanti mungkin yang pernah membaca-baca ini bisa menjelaskan lebih detail. Ya, tapi eh, tentunya beberapa ajaran itu banyak tambahannya dari Nabi Muhammad alaihissalam. Ya, seperti itu. Tapi intinya pasti sama, yaitu apa? Tauhid. Ya, kemudian ada beberapa ajaran yang memang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam, seperti apa? Ihram, ya kan? Tawaf, ya, kemudian eh, sembelihan, gitu ya, berkurban. Ya, itu ajarannya Ibrahimiyah, ya, ajarannya Ibrahimiyah. Seperti itu. Nah, tafadhol yang lain mungkin menambahkan atau kembali bertanya. Ingin bertanya Ustaz. Ya, Jelas Ustaz, suara saya enggak Ustaz? jelas, jelas. Dalam teologi Islam Nabi Ibrahim kan dikenal sebagai Abul Anbiya ya. Tapi ada agama-agama lain yang mengklaim bahwa mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan mengatakan mereka sebagai dan nama agama-agama Abrahamik. Apa yang mendasari mereka mengklaim, apa faktor yang mendasari mereka mengklaim sebagai seperti itu Ustaz? Syukran Ustaz. Tidak yang lain bisa memberikan jawaban, Ustadz Faik juga bisa ya. Ini yang bisa saya jawab ya, kemampu saya. Jadi karena memang banyak sekali syariat-syariat ya di agama-agama Samawi terkhususnya ya, yang mereka mengklaim agama Abrahamik gitu ya. Jadi beberapa syariat tuh mungkin ya ada yang sama, mungkin ada yang pernah baca Bible atau Taurat ya nanti bisa didiskusikan di sini. Jadi beberapa syariatnya itu ada yang sama ya makanya mereka dan dari sisi historikalnya juga ya apa nabi-nabi mereka itu ya misalnya kayak eh, bangsa Israel gitu kan bangsa Israel ya mereka itu anak keturunan dari Nabi eh, Ishak ya dari Nabi Yakub gitu ya benar ya keturunan Ishak ya dari anaknya Nabi Yakub seperti itu jadi secara nasab juga ya secara nasab juga usulnya itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam makanya dikatakan Abul Anbiya ya Abul Anbiya seperti itu. Jadi ini tentang nasab, ya, tentang nasab. Barangkali ada tambahan yang lain? Bagaimana Ustadz Aldi? Iya Ustaz. Terus kalau ada yang ini, makanya kan terus ada yang
mengatakan Nabi Ibrahim bukan Muslim gitu-gitu Ustaz ya. Itu gimana Ustaz? Kalau seperti itu Ustaz. Oke, kalau dari Al-Qur'anul Karim sendiri ya, itu dijawab dengan ketegasan ya. Kana hanifam muslimah, ya itu sebuah penegasan. Kana hanifam muslimah. Jadi jawaban Al-Qur'an itu udah bertele-tele gitu kan. Eh, Pokoknya Nabi Ibrahim itu Muslim dan lurus seperti itu, Muslim dan lurus. Inna dina indallahil Islam, ya satu-satunya agama ya milik Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah al-Islam. Bagaimana ajaran agama yang lain ya Nasrani, Yahudi itu semua harusnya Islam ya, namanya harusnya Islam. Tetapi mereka menisbatkan kepada apa ya Yahudi itu dari apa? Lupa saya sejarahnya. Oke, intinya mereka ganti-ganti ya ajarannya dan juga namanya, ya. Tapi sebenarnya ajaran mereka itu ajaran Abraham itu ya Islam seperti itu. Dan ini eh, mungkin hal-hal seperti ini tuh harus dibahas dalam diskusi terbuka gitu ya antara Yahudi, Nasrani, Islam, semuanya mempersiapkan argumen gitu kan, sejarahnya yang valid gimana seperti itu. Bagaimana ada pertanyaan aneh yang lain? Mungkin semuanya ya, kalau bisa mempersiapkan pertanyaan yang aneh-aneh, ya. Walaupun saya nggak bisa jawab, nanti insya Allah Ustadz Faik juga bisa. Saya Atau Ustadz izin bertanya. silakan. Tadi kan disebutkan di makalah itu tentang konsep compound interest ya. Saya mau tanya tentang itu, tapi lebih bagaimana penerapannya ya di zaman sekarang ini. Kan di era informasi kan katanya kan compound interest itu semakin kita menuntut ilmu, itu akan seperti bola salju ya, semakin banyak yang kita dapatkan pada akhirnya. Nah, sedangkan di zaman sekarang kan kita tuh bisa dibilang tuh inflasi ilmu pengetahuan ya, di mana informasi itu sangat banyak masuk dan eh, tapi sedikit yang benar-benar jadi pemahaman yang mendalam buat kita. Nah, menurut Ustadz nih, apa sebenarnya kalau balik ke konsep compound interest ini, strategi investasi yang paling baik bagi kita gitu sebagai individu untuk memastikan bahwa ilmu yang kita pelajari di era yang sangat banyak informasi ini itu benar-benar berbunga gitu, benar-benar menghasilkan dan tidak hilang begitu saja. Oke, pertanyaan menarik dari Ustazah Dinda Aulia Putri. Eh, dari compounding interest ya, kalau dalam investasi dulu ya, investasi ini duit misalnya duit di reksadana kah atau di obligasi atau di emas seperti itu. Jadi compounding interestnya harus dibarengi dengan konsistensi ya konsistensi. Jadi pertama-tama sebelum itu bagaimana dulu kita memulai ya kita memulai dari mencari aset paling eh, yang paling banyak opportunity-nya ya aset yang paling bagus ya kita eh, harus apa ya screening dulu gitu kan aset itu harus benar-benar kita tahu kita pahami misalnya yang paling kita pahami misalnya emas gitu ya emas ini gimana naik turunnya ya kan faktor yang menjadikan dia naik ya itu apa gitu apakah supply and demand saja permintaan dan stok atau eh, apa ada yang lainnya misalnya kebijakan Amerika makroekonominya seperti apa itu kita harus tahu semuanya pertama-tama kita harus memilih aset yang tepat dulu ya baru setelah itu kita laksanakan dengan konsep tadi compounding interest ya dengan konsistensi juga ya soalnya kalau tidak konsisten itu ya tidak jadi ke bawah nanti pecah di tengah jalan gitu bola saljunya pecah di tengah jalan. Kemudian kita aplikasikan di keilmuan misalnya. Sama seperti investasi tadi, kita harus memilih em, dasarnya dulu. Bola saljunya ini, yaitu yang kita genggam, yang sebesar bola pingpong itu, kita harus pilih dulu itu bola saljunya, harus kuat, ya kan? Misalnya apa? Kalau dalam keilmuan kita mau mendalami ilmu apa dulu nih? Kalau ilmu agama, berarti kita belajar bahasa Arab yang matang dulu, ya kan?
Bahasa Arab ini matengin dulu, makanya bagus di Indonesia ini bahasa Arabnya di pondok pesantren itu kan ada yang praktek juga. Itu bagus sekali. Kita dalami itu sedalam-dalamnya, ya kan. Kemudian setelah itu baru di compound, ya kan. Di compoundnya dengan apa? Ilmu logika, mantik, ya. Kenapa? Karena ilmu mantik itu adalah ilmu yang meluruskan kita ketika kita bengkok, gitu kan. Ketika kita bengkok, diluruskan oleh mantik. Bengkok, luruskan lagi oleh mantik. Bengkok, luruskan mantik. Di mantik itu kan kita belajar mana pikiran yang cacat, mana pikiran yang benar, ya sesuai konsensus, gitu kan, sesuai semua orang pasti sepakat, gitu kan, seperti itu. Ya, jadi kita belajar juga ilmu yang bisa menyaring, gitu, menyaring. Ya. Kemudian setelah itu mungkin banyak sekali ilmu-ilmu lainnya. Ini bisa kita bilang ilmu alat, gitu ya, ilmu alat. Ya. Jadi bertahap nih, bertahap. Jadi kalau bisa, ya mungkin ini usul juga ya. Jadi kalau bisa itu kita fokus di satu pelajaran dulu, ya kan. Kemudian baru kalau sudah selesai kita sudah apa ya, lumayan menguasai lah. Baru kita pindah ke ilmu lain, ya. Tapi kalau di sekolah zaman sekarang itu kan semuanya dipelajari gitu. Semuanya dipelajari, kulitnya saja. Nah, seperti itu. Jadi sebuah sebuah perhatian juga ya mungkin bagi sekolah-sekolah itu mau belajar banyak sekali mata pelajaran boleh, tapi paling enggak harus ada fokusnya, itu fokusnya. Misalnya kalau di sekolah A gitu kan, fokusnya di bidang seni rupa. Ya udah, di sana belajar hal-hal yang fokus kepada seni rupa. Adapun matematika dan lainnya itu, yaitu kulitnya saja seperti itu. Jadi bertahap. Kalau sudah menguasai ya di bidang itu, baru pindah ke yang lainnya. Ya. Dan itu nanti eh, setiap itu ya setiap itu nanti membuka cakrawala pikiran kita, ya. Kemudian ketika ada informasi-informasi yang banyak sekali tersebar, kita punya dasarnya, kita punya saringannya, seperti itu. Saringannya nih yang penting, ya. Kalau dari awal tidak punya saringan, ya bahaya juga. Berarti ilmu kita dari awal nih tidak valid, gitu kan. Seperti itu. Jadi itu konsepnya, ya. Dan dengan konsep ini, ya, ulama-ulama Al-Azhar misalnya seperti Syekh Khalid Al-Azhari, ya beliau ini adalah tukang lampu, ya, tukang lampu. Beliau ini tukang lampu, kemudian setelah suatu kejadian yang mana beliau menumpahkan lampu di atas bukunya seorang pelajar Al-Azhar, kemudian pelajar Al-Azhar itu marah, kemudian dari situ beliau introspeksi, kemudian beliau Syekh Khalid Al-Azhar ini belajar ilmu agama karena eh, dendam dengan dirinya yang dulu, ya sudah melukai hati seorang pelajar Al-Azhar. Akhirnya apa? Beliau belajar hanya dalam 11 tahun, ya, belajar ilmu agama dalam 11 tahun, kemudian menjadi syekh besar di Al-Azhar. Ya, akhirnya apa? Itu adalah hasil uh, dari usaha beliau yang menerapkan juga tadi konsep compounding interest, ya. Jadi beliau ini memulai dari yang pertama tadi bahasa, ya, kemudian mantik, kemudian ilmu-ilmu alat yang lain dan sebagainya. Seperti itu. Ada tambahan lagi? Baik, ya cukup Ustaz. Jadi intinya ilmu mantik itu ya yang bisa menjadi filter terhadap informasi yang banyak, ini Yap. cacat atau enggak dan sebagainya. Jazakumullah khair Ustaz. Afwan. Adapun keharaman atau kehalalan ilmu mantik ini kan perdebatan. Tapi kalau kami sendiri itu lebih ke halal, ya, atau halal bagi golongan yang sudah kuat kuat ilmu Quran dan sunnahnya seperti itu. Kalau di Islam Munawwarah itu kan, ya Ibnu Salah sama Nawawi mengharamkan, ya tetapi ilmu itu penting juga ini disebutkan oleh Imam Al Ghazali. Jadi Imam ya Al Ghazali itu yang memurnikan ilmu mantik. Jadi dia haram kalau ilmu mantik yang dulu, ya Al-Qadim, yang mana masih tercampur dengan filsafat-filsafat Yunani seperti itu. Itu kalau menurut banyak ulama haram gitu. Tapi ilmu mantik sendiri itu penting gitu, penting. Soalnya kita kalau asal nerima saja ilmu-ilmu ya nanti jadi ini ya terlalu terlalu liberal ya. Terlalu liberal. Oke, Izin cukup ya. bertanya, Ustaz. Jam 3 kan? Hai. Ini udah jam 3 Ustaz. Tinggal 15 menit. Ya, 15 menit. Cukup ya? Cukup, insya Allah kita cukupkan dan kita akan kembalikan kepada Pak dosen kita, Ustadz Zakaria Husin Lubis. Kepada beliau kami silakan. Oke, terima kasih ya. Pertama makalah
Anda sendiri nulisnya, jujur, Saya pasti gantian ya sama, kan? Hah? Anda jujur, Anda nulis sendiri nggak? oh beberapa Atau dengan beberapa Faik juga? Hah? saya sendiri. Jadi saya gantian sama Ustadz Faik. Ustadz Faik nanti di pemikiran Islam. Iya, yang seluruhnya tulis ini ada nggak yang membantu Anda atau sendiri saja? Faik ikut nggak itu nulis makalah ini? Ustadz Faik. Jujur aja. Ya, Ustaz, tidak ada karena kami kesepakatan di awalnya karena kita satu kelompok di peradaban Islam sama pemikiran Islam. Jadi di bagian peradaban Islam oleh Ustadz Farhan, nanti di pemikiran Islam oleh saya pribadi. Oke. Oke, saya cuma itu aja mau tanya. Oke, saya simpulkan ya dari makalah kita ini, Nabi Ibrahim, saya tidak terlalu masuk ke dalam apa eh, teologis lah ya. Kalau yang teologis itu kita sudah tahu semuanya ya. Di Al-Quran sudah diceritakan ya banyak sekali tentang kisah Nabi Ibrahim, ya mulai dari apa cara mencari Tuhan ya, metodologi mencari Tuhan, teologis, bersifat kritis, rasional. Tapi yang ingin saya ungkapkan selalu merujuk kepada kolom keempat dari RPS ya, tentang ide dari bungkus sejarah Ibrahim ini apa. Yang pertama, ini lagi-lagi dibilang apa makalah, jangan terkontaminasi dengan filsafat Yunani itu karena haram. Tapi juga coba Anda pelajari semua filsafat Yunani itu haram. Banyak istilah-istilah Latin dari filsafat Yunani itu justru dibahasa Arabkan dengan apa tokoh-tokoh Muslim. Anda bisa baca ya. Penerjemahan apa namanya Yunani besar-besaran, namanya Helenisasi. Cuma di googling Helenisasi. Helenisasi itu sudah apa namanya sudah menyebar ya ke Timur Tengah di mana peradaban-peradaban ini muncul. Jadi proses Yunanian itu sudah ada. Cuma ketika Daulah Umayyah itu penerjemahan secara besar-besaran. Jadi istilah-istilah dari Yunani dibahasa Arabkan itu. Ya, muncul tokoh-tokohnya ada Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, ya, ada Ibnu Arabi. Ya. Kalau yang di Barat itu kan apa namanya ada Ibnu Tufel. Gitu. Itu mereka banyak menggunakan istilah-istilah Yunani. Memang nggak semuanya itu kita katakan apa tadi bilang ada halal haram lebih banyak banyak yang bagusnya itu. Jadi perdebatan yang sengit itu dalam apa nama di Yunani itu justru menarik mengundang reaksi pemikir-pemikir Muslim itu untuk menerjemahkan. Bahkan khalifah-khalifah Muslim itu ketika abad pertengahan dia rela membayar ya membayar siapa ulama-ulama yang bisa menerjemahkan kitab-kitab klasik Yunani itu dalam bahasa Arab dibayar seberapa banyak tintanya itu dengan emas tuh. Sampai begitunya tuh khalifah-khalifah disediakan apa namanya rumah tinggal untuk menerjemahkan karya-karya klasik Yunani. Paling yang ditolak ya mungkin paham dewa-dewa ya. Ah itu dipaham tuh. Tapi lebih banyak yang ininya. Ah, itu saya meluruskan aja ya. Nggak sepenuhnya, nggak semuanya apa Yunani itu dikatakan apa namanya, haram ya. Lebih banyak yang bagusnya. Ibrahim yang paling utama misalnya monoteis lah, konsep monoteis ya. Monoteis. ah, dan kita ambil di sini adalah pandangan Islam, sudah dibuat di makalah juga ya, pandangan Islam sama pandangan modern. Ah, ilmu pengetahuan dalam persepsi modern dengan persepsi Islam. Islam diajarkan oleh Ibrahim dari Yahudi, kemudian Kristen, kemudian Islam. Ini adalah konsep monoteis. Nenek moyangnya satu, ini sudah sepakat seluruh dunia adalah Ibrahim ya. Semua agama ini mengakui ini. Baik tiga agama tadi itu. Yang diajarkan tentang ketuhanan. Tuhan mengajarkan moral kepada manusia. Karena moral ini paling penting manusia supaya tidak terjadi kekacauan. Moral itu adalah agama. Makanya ide dari sejarah peradaban kulminasi peradaban Adam itu menghasilkan dua, ilmu pengetahuan yang laden, ilmu pengetahuan yang free. Atau bahasa istilahnya apa? Value laden, value free. Nah, cuma dua itu saja yang ingin diungkap di sini. Value laden, value free. Pandangan Islam, value itu harus laden. Pandangan modern, value itu harus free. Jadi ilmu bebas nilai, ilmu dengan
syarat nilai itu. Ya karena di situ sudah masuk agama itu Islam, siapapun ceritanya itu mau di Yahudi mau Kristen itu pasti ada nilai di situ. Jadi orang meneliti ilmu pengetahuan itu harus ada dampak nilainya kepada kemanusiaan, universal kepada kemanusiaan. Loh, kenapa terjadi pertempuran antara apa namanya di Timur Tengah sekarang ya, misalnya di Israel. Tadi disinggung tadi masalah Israel ya. Kenapa terjadi pertempuran dengan teknologi yang canggih, tank-tank ya, kemudian rudal-rudal itu? Itu bukan misalnya apa namanya ilmu syarat nilai ya. Meskipun situ ada unsur agama di situ, itu kan murni ya memang modern gitu. Modern tuh dia ilmu yang bebas nilai. Jadi kepentingan orang itu membuat lebih tidak teknologi ya, kayak tank, kayak rudal itu kan lebih kepada teknologi ya. Nah itu kan memang dia harus netral, tidak mementingkan. Kenapa tujuannya? Ya untuk resource ya, sumber ekonomi. Jadi pertengkaran di situ atas nama agama sebenarnya bukan bukan agama, tapi ya motifnya itu ya ekonomi kan, perluasan wilayah itu. Nah, perluasan wilayah ini hanya bisa dicakup dengan teknologi, ya tank, kemudian rudal. Lebih kepada misalnya ilmu modern, preskrip modern itu lebih kepada kepentingan kelompok. Ya kepentingan kelompok ya kepentingan Israel itu gitu kan. Di mana untuk apa namanya kelompok dia, kelompoknya dan untuk orang-orang yang satu apa namanya yang satu pemikiran atau bangsanya gitu kan. Kan rata-rata kan begitu. Nah, tapi kalau seandainya ilmu yang syarat nilai ya nah, itu nilai-nilai kemanusiaan universal. Jadi kalau diambil titik pertemuan antara misalnya Yahudi, Kristen, Islam itu ya pasti ya Tuhan itu mengajarkan tidak boleh yang namanya membunuh. Jelas itu. Di mana-mana kita mengajarkan itu tidak boleh membunuh. Ya, tidak boleh misalnya apa namanya? Ya banyak kan moral-moral dalam berperang. Tidak boleh merusak yang namanya rumah ibadah. Itu agama pun mengajarkan begitu. Makanya ilmu itu mana yang lebih bagus? Ilmu bebas nilai atau yang dia eh, eh, syarat dengan nilai? Nah, ini jawabannya nggak bisa jawaban yang tunggal ya. Karena dua-duanya nggak bisa. Kalau dikatakan bebas nilai, ya penting ilmu bebas nilai. Karena memang kita ambil situ objektivitasnya. Masalahnya ilmu ini untuk siapa dipergunakan? Untuk manusia. Manusia itu tidak ada manusia yang hidup sendiri kan. Ya pasti berkelompok-kelompok. Setiap ada kelompok-kelompok itu ada nilai, ada moral. Jadi hanya untuk menjawab ini mana yang penting, bebas nilai atau tidak bebas nilai, tidak bisa dijawab dengan jawaban tunggal ya. Dua-duanya itu sangat kompleks sekali. Makanya ilmuwan-ilmuwan sekarang, posmo namanya, posmo itu after truth. Nah, tadi dibahas nih teknologi apa, inflasi pengetahuan. Jadi kita bingung. Jadi menggabungkan antara duanya, bebas nilai dan syarat nilai. Sekarang kan posmo tuh, post truth namanya. Pasca kebenaran. Sekarang ini inflasi informasi yang sangat luar biasa ilmu pengetahuan. Nah, caranya bagaimana? Ya, menggandeng dua itu yang ada nilai di situ, kemudian untuk kepentingan orang. Jadi kalau seandainya kepentingannya itu lebih misalnya ada kepentingan untuk semua orang, tapi ada nilai-nilai yang diabaikan di situ, lebih baik ditinggalkan. Gitu. Saya rasa semua postmodern itu pun sekarang begitu sekarang. Kenapa sampai sekarang tidak terjadi perang nuklir? Kalau misalnya bebas nilai kan ya teknologi nuklir itu apa namanya untuk untuk mempertahankan negara gitu kan. Tapi kalau dimainkan itu kemudian diluncurkan nilai-nilainya lebih bahaya. Banyak manusia yang musnah. Misalnya. Itu yang skala besarnya. Misalnya bebas nilai lagi dalam satu negara melihat kenapa terjadi korupsi di suatu negara. Ya kalau seandainya ilmu yang bebas nilai value free ya tinggal di data saja di wilayah A, B, C di Jakarta, kemudian tingkat korupsinya sekian persen. Di Sumatera tingkat korupsinya sekian persen. Itu ilmu yang dia bebas nilai. Dia hanya menunjukkan angka-angkanya saja. Atau nanti kalau dalam penelitian teman-temannya lebih dari kuantitatifnya lah ya. Kemudian setelah mengetahui kita angka-angka tersebut, ya, sekian persen, 80% di Jakarta, di Jawa, 50% di Sumatera, ya, 50% di Kalimantan, 40% misalnya di Papua. Terus apa solusi dari itu? Kenapa? Jadi kalau yang ilmu yang dia syarat dengan nilai, kenapa ada kemiskinan di situ? Mari lagi nanti kayak dibilang ketua makalah itu, ajar Nabi Ibrahim adalah keadilan. Ada Suhub Ibrahim. Suhub Ibrahim itu syarat dengan keadilan ya.
Suhuf Ibrahim itu kan mengajarkan tentang monoteis, kemudian ada tentang keadilan di situ. Berarti ada keadilan. Apa misalnya sistemnya mesti sistem kapitalis. Di situ syarat nilai-nilai Ibrahim tadi situ, keadilan. Oh nggak bisa harus kapitalis. Kenapa sistem kapitalis itu membuat berantakan dalam sistem pengajian misalnya. Guru yang selalu rendah gajinya, kemudian ya rasio antara pejabat sama tukang sapu itu kan sangat 1 banding 10 kan begitu. Nah, ini kan dari situ lihatnya. Jadi bukan hanya sebatas dengan angka-angka, tapi ada juga di situ kenapa terjadi kemiskinan itu, kenapa koruptor itu merajalela. Jadi tidak hanya sekitar persenan-persenan saja. Saya rasa itu saja ya, nilai dari ajaran Nabi Ibrahim ini ya, menghasilkan ya ilmu bebas nilai, value free dengan ilmu yang syarat akan nilai value laden. Saya rasa cukup itu saja. Silakan di closing statement. Oke, terima kasih atas arahan dan juga tambahan dari Pak dosen kita, Ustaz Zakaria Husin Lubis. Dan untuk closing statement, ya di sini tentunya kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran dari kehidupan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan insya Allah ya kita berusaha untuk mencapai itu ya bersama-sama bareng-bareng supaya kita bisa mewujudkan peradaban ya khususnya Indonesia nih peradaban yang maju ya terutama juga kita punya cita-cita di 2045 ya sebagai Indonesia emas ya kita harus sukseskan rencana bersama itu. Itu saja dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Adapun kesalahan semuanya datang dari saya. Adapun kebenaran semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipoto ketua kelas di share di grup sebagai dokumentasi. Sudah? 1, 2, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, share di grup ya. Terima kasih ketua kelas, teman-teman. Kita ketemu lagi di hari Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.